Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودة ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع على خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون Sadaqallahul azim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwata illa billah amma ba'da. Bahagianya di pagi hari yang cerah ini, di awal bulan suci Ramadan ini, Allah perkenankan kita untuk bersilaturahmi dalam satu acara ngaji yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji yuk. Bagaimana kabarnya Bapak Ustadz? Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga selalu sehat menjalani Ramadan sampai selesai. Amin, amin ya Allah ya rabbal alamin. Bagaimana kabarnya ibu-ibu jamaah sekalian? Alhamdulillah, semoga puasa kita kuat, semangat sampai dengan berbuka nanti. Amin. Dan semoga jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio selalu dalam keadaan sehat walafiat, bahagia. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada pagi hari yang cerah ini di awal bulan suci Ramadan, kita akan membahas tentang tema yaitu menyambut Ramadan. Bapak Ustadz akan memberikan penjelasan tentang tema pada pagi hari ini yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Siap ya ibu-ibu untuk mendengarkan? Siap. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, marilah kita simak bersama-sama kajian tentang menyambut Ramadan bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Silahkan Bapak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi akramana bi syahri Ramadan walladzi anzalal Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'da. Jamaah sekalian dan pemirsa Sinpo TV, as-saimin, as-saimat yang semoga selalu diberkahi ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Di hari pertama Ramadan ini tentunya kita berharap Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik. Karena satu makalah mengatakan man kana yaumuhu khairan min amsi fahuwa rabbi. Orang itu kalau hari ini lebih baik dari kemarin, inilah orang sukses. Ramadan ini harapannya lebih baik dari Ramadan kemarin. Kemudian wa man kana yaumuhu sawaan min amsi. Kalau orang itu stagnan sama saja, sami mawon. Kalau orang Sunda apa bilang? Sarwakene. Enggak ada perubahan sama sekali, fahuwa khasir. Ini rugi orang ini, rugi umur, rugi waktu. Karena waktu kita ini, umur kita ini secara angka bertambah, tapi kan hakikinya berkurang. Apalagi wa man kana yaumuhu syarran min amsi. Kalau Ramadan ini, tahun ini kok malah lebih buruk,
fahuwa mal'un, ini orang laknat. Naudzubillah. Kalau lebih baik dialah yang sukses beruntung, sama saja rugi, lebih buruk terlaknat. Nah, untuk meraih yang lebih baik tentu kan butuh persiapan, prepare dulu. Ibu kalau mau masak enak tentu kan berpersiapkan dulu bahan-bahannya. Nah, puasa ya begitu, Ramadan ya begitu. Kalau pengen memperoleh hasil yang maksimal harus dipersiapkan segala sesuatunya. Ini kadang kita kalau mau Ramadan yang disiapin baju baru, mukena baru buat buat taraweh, umroh. Jadi ke bawah ya kue yang dipikirin nanti sahur masak apa, buka apa, ya Allah. Itu kan udah tahun-tahunan kita jalani, masuk butuh persiapan lagi sih. Para ulama mengajarkan kepada kita paling enggak ada 4 yang kita persiapkan. Pertama namanya i'dadur ruhiyah, persiapan batin, persiapan iman. Karena yang dipanggil oleh Allah untuk puasa ini orang yang iman. Tadi ayat yang dibacakan ya ayyuhalladzina amanu, bukan ya ayyuhalladzina aslamu. Yang dipanggil oleh Allah yang punya iman, bukan hanya sekedar Islam. Wong nyatanya banyak yang KTP-nya Islam bulan Ramadan ya masih pas-pus bahaya. Islam loh dia, ya sehat, nggak sakit, nggak dalam perjalanan. Kenapa ia nggak berpuasa? Imannya. Dia bilang, mang nggak puasa, mang nggak kuat. No, ngangkut beras kintal aja kuat kok puasa. Yang nggak kuat bukan fisiknya, tapi imannya. Yang kedua, i'dadul ilmiyah, persiapan keilmuan. Karena ibadah ini akan hasilnya maksimal kalau dilandasi dengan ilmu yang cukup. Ya mulai dari syarat rukunnya puasa, sunnahnya puasa, batalnya puasa, cara kodok puasa. Tingkatkan pemahaman itu. Toh sekarang media untuk belajar begitu banyak. Kedua, i'dadul jasadiyah, persiapan fisik. Karena Ramadan ini kadang banyak orang yang jatuh sakit ketika Ramadan. Karena pola makan kita justru ketika Ramadan kadang malah nggak terkendali. Biasanya cukup makan ini kalau Ramadan asal jalan ke depan. Kan pengusaha dadakan banyak. Kita kepancing. Apa aja pengen dibeli. Begitu jam 5:30 dijejer. Begitu azan yang paling ditunggu ketika Ramadan kan azan maghrib. Ketika Ramadan udah lewat azan maghrib dicuekin. Persiapan yang keempat, bener keempat ya, i'dadul maliyah, persiapan keuangan. Kalau Ramadan anggaran bengkak, biasanya belanja cukup umpama 50.000, kalau Ramadan ada gorengan pengen dibeli. Orang jualan juga sekarang itu ngasih nama macam-macam padahal bahannya yuk itu juga. Ada tahu aja digejrot, ada tahu di sampai biji salak juga dibeli. Kalau lewat Ramadan mau dibuang. Nah, iya, asal persiapan imannya bagus, persiapan keilmuannya iya, persiapan kesehatannya karena Ramadan ini ibadah fisik juga. Orang puasa kan butuh fisik kuat, orang taraweh juga butuh kesehatan. Maka ketika Ramadan kalau memang yang paling paham badan kita kan kita. Kalau saya makan ini nanti efeknya ini, kita atur. Udah tahu nanti kalau minum es lemes buka puasa dihajar es, begitu taraweh cuman gelegek. Wah, wes repot. Angel. Ayo, disiapin. Insya Allah kalau 4 ini disiapkan, Ramadan menjadi Ramadan terbaik. Insya Allah. Wallahu a'lam. Monggo Bunda. Kita jeda dulu. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, kita jeda dulu. Jangan kemana-mana, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Riswanto. Ngaji Yuk. Bagaimana ibu-ibu, masih semangat puasanya?
Semangat, harus semangat terus. Sesi kali ini yaitu sesi tanya jawab bagi ibu-ibu jamaah sekalian yang ingin bertanya tentang tema pada pagi hari ini, yaitu menyambut bulan suci Ramadan. Silahkan dipertanyakan dan insya Allah akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz kita. Silahkan ibu yang ingin bertanya, iya silahkan sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Darita dari Villa Mahkota Indah, Desa Pahlawan Setia. Izin bertanya Pak Ustadz, apakah puasa itu hanya diwajibkan untuk umat Islam saja atau umat lain juga puasa Pak Ustadz? Mohon dijawab. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan dijawab ya Bu. Silakan Ibu yang ingin bertanya lagi. Ya, sebutkan namanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rohaya dari Perumahan Villa Mahkota Indah, Majelis Taklim Al-Muhajirin. Mohon bertanya Pak Ustadz, bagaimana cara mengkodok puasa yang telah terlewatkan? Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dua pertanyaan akan langsung dijawab oleh Bapak Ustadz. Silahkan Bapak Ustadz. Baik, jamaah yang dimuliakan Allah dan juga pemirsa Sinpo TV dimanapun berada dan shaimin as-shaimat. Semoga puasanya semangat Bu ya. Masih pagi. Makan sahur baru turun kan ya. Nah, yang pertama, apakah puasa ini hanya wajib untuk umat Islam? Tidak. Semua umat sebelum Nabi Muhammad berpuasa, tapi teknisnya ketentuannya yang berbeda. Di ayat yang dibacakan oleh qori'ah kita tadi, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian. Itu maksudnya sebelum Islam. Umat-umat terdahulu berpuasa, tapi hanya teknisnya berbeda, jumlah waktunya berbeda. Dan yang terberat itu yang dijalani oleh umat Nabi Daud, karena ia berpuasa sehari puasa sehari enggak, sehari puasa sehari enggak, terus panjang tahun. Repot Bu kalau kondangan 2 hari, acara kan Sabtu Minggu ya, berat. Nabi Muhammad hanya sebulan dalam setahun yang wajib. Jadi puasa itu ada untuk umat-umat sebelumnya. Bahkan sekarang puasa itu diadopsi dalam dunia medis. Orang yang akan menjalani operasi diperintahkan untuk puasa. Kemudian yang kedua, bagaimana cara mengkodok puasa. Puasa yang sudah terlewatkan memang wajib untuk dikodok. Ketika para sahabat perempuan bertanya pada Rasulullah tentang ketika haid dan nifas, yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian ditirukan oleh para sahabat wanita tersebut, mengatakan kunna nu'maru bi qada'is shaumi wala nu'maru bi qada'is sholati. Kami hanya diperintahkan untuk mengkodok puasa tapi tidak mengkodok sholat. Lah, kalau mengkodok puasa dari yang sudah terlewatkan, ya dihitung jumlahnya. Kalau misalnya seminggu ya seminggu, kalau 10 hari ya 10 hari. Lalu bagaimana kalau dulu zaman mudanya agak badung-badung dikit, dari rumah puasa nyampe ke sekolah batal. Kalau seperti itu ya kita ingat-ingat aja, dikodok semampunya, sekuatnya. Dan untuk meringankan mengkodok, ambil saja hari Senin, hari Kamis, atau mungkin di momen-momen puasa sunnah yang lain kayak Yaumul Bid, biar tidak terasa berat. Atau mungkin ngajak keluarga, karena puasa ini ibadah yang durasi 14 jam kurang lebih. Kita orang Indonesia ini cukup berat kalau sendirian. Apalagi kalau cuaca adem kayak begini sih enak ya. Lah kalau siang-siang nganter anak sekolah, jemput anak sekolah, sementara ngelihat ada abang-abang yang nggak puasa, minum es kelapa gelegek. Aduh, abot kata. Tapi kalau kita
ada puasa yang terlewatkan sampai lebih setahun harus nambah dengan fidyah. Misalnya tahun 2022 ada puasa yang belum diqodho. Sekarang baru diqodho, maka ada tambahan fidyah. Dan fidyah itu enggak berat kok. Cuma 0,7 liter. Kurang dari seliter. Lah kalau nimbang 0,7 susah ya harus dilempengin seliter. Kalau umpama beras seliter itu 15.000, tinggal dihitung puasa berapa harinya yang ditinggal dikalikan 15.000. Untuk siapa diberikan? Yang terbaik adalah untuk keluarga. Kerabat kita yang kebetulan ekonominya kurang bagus, itu yang diutamakan. Ke masjid, ke musola boleh. Kalau memang keluarga kita semuanya udah tercukupi. Diutamakan adalah yang ada hubungan keluarga. Ini fidyahnya. Dihitung dari jumlah harinya. Kalau memang terlewatkan harus ada tambahan fidyah. Wallahu a'lam bishawab. Kita jeda dulu Bapak Ustadz. Baiklah jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, jangan kemana-mana, kita jeda dulu, tetap di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji Yuk. Terima kasih jamaah Sinpo TV yang ada di rumah dan ada di studio, masih tetap di sini di Ngaji Yuk bersama Bapak Ustadz Ahmad Haris Iswanto. Ngaji Yuk. Alhamdulillahirrabbilalamin, kita sudah berada di penghujung acara. Semoga apa yang Bapak Ustadz sampaikan pada tema pada pagi hari ini bermanfaat untuk kita semua dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum doa penutup, Bapak Ustadz akan memberikan kesimpulan tentang tema pada pagi hari ini. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah, saya Sulisanti undur diri. Selamat menjalankan ibadah puasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah yang dimuliakan Allah, as-saimin, as-saimat yang berbahagia. Di ujung perjumpaan kita di awal Ramadan ini tadi ada yang menanyakan tentang berqadha. Orang yang meninggalkan puasa itu tidak semuanya wajibnya qadha. Tergantung dari sebab apa ia tidak berpuasa. Ada 4 kemungkinan. Ini saya kutip dari kitab Nihayatuz Zain, tulisan Imam Nawawi Banten. Orang yang tidak berpuasa kemungkinannya itu 4. Kemungkinan kedua fidyah saja. Kemungkinan ketiga qadha dan fidyah. Kemungkinan keempat tidak qadha, tidak fidyah dan tidak dosa. Tergantung dari penyebab apa ia tidak berpuasa. Pertama hanya wajib qadha bagi orang yang enggak puasa karena sakit, karena perjalanan, karena haid, karena nifas. Ini wajibnya hanya qadha. Karena lupa niat wajib qadha. Kemudian ada kalanya hanya wajib fidyah, tidak wajib qadha. Yaitu orang sakit yang tidak bisa diharapkan kesembuhannya. Udah stadium 57. Tanggung lah pokoknya 57 biar banyak. Secara medis, waduh ini udah berat sembuh. Saat itu padahal bulan Ramadan. Maka puasa yang ia tinggal hanya wajib fidyah. Wong gimana mau qadha wong kesehatannya makin menurun. Kemudian yang kedua yang wajib fidyah saja yaitu orang yang lanjut usia, udah sepuh. Ini ada katanya dia fisiknya sehat tapi daya ingat keganggu. Alias pikun. Sahur ikut sahur, jam 9 minta beliin nasi uduk. Jam 10 minta dibeliin mie pangsit. Wah, sehat tapi kemudian ada kalanya daya otaknya, daya ingatnya sehat, masih bagus. Tapi fisiknya enggak kuat. Lah, sementara dia udah sepuh. Sepuh ini kan tidak ada ukuran pasti umur berapa ya. Dilihat kondisinya aja. Mungkin ada orang yang usia 80 tapi masih seger buger, daya ingatnya bagus, fisiknya kuat. Ada yang umur 40 kacamata ditaruh di sini dicariin.
Itu yang kedua, wajibnya fidyah. Yang ketiga, wajibnya qadha dan fidyah, dua-duanya. Yaitu yang pertama tadi seperti yang ditanyakan oleh Ibu tadi, yaitu orang yang meninggalkan puasa tidak diqadha sampai 1 tahun. Nah, mengqadhanya di tahun berikutnya, maka itu ada kewajiban qadha dan fidyah, dua-duanya. Nah, kemudian yang kedua, yang wajib qadha dan fidyah bagi wanita yang haid, bagi wanita yang menyusui dan hamil, wanita hamil dan menyusui, ia tidak berpuasa karena hamil, karena menyusui, dengan alasan mengkhawatirkan kondisi anak. Dia kalau puasa bermasalah nanti di janinnya. Dia kalau berpuasa bermasalah di anak yang dia susuin. Nah, ini boleh dia tidak berpuasa, tapi nanti wajibnya 2, qadha dan fidyah. Cuman kan permasalahannya Bunda ya, begitu selesai mau qadha malah hamil lagi. Mau qadha hamil lagi, mau qadha hamil lagi. Anaknya sampai setengah lusin. Yang keempat, enggak qadha, enggak fidyah plus enggak dosa. Kalau mau saya kasih tahu caranya. Ya pokoknya orang enggak puasa, enggak qadha, enggak fidyah plus enggak dosa. 1, orang yang akalnya gejlek. Orang akalnya enggak waras itu enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah plus enggak dosa. Mau? Yang kedua, anak kecil. Anak-anak kita itu kan enggak puasa, maka ia nanti ketika gede enggak qadha, enggak fidyah, ya enggak dosa. Lah kemudian yang ketiga, enggak wajib qadha, enggak wajib fidyah itu orang yang mu'alaf, baru masuk Islam. Itu pemutihan. Semua ibadah hablum minallah, ibadah mahdhahnya pemutihan. Begitu dia masuk Islam, udah yang dulu-dulu walaupun dia sudah dewasa, umur 50 baru masuk Islam misalnya, sebelumnya itu semuanya pemutihan. Wallahu a'lam. Astaghfirullahaladzim laqal ma'bud ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa bil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad.